Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah. Saya dosen Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kebidanan Semarang, program studi D3 Kebidanan Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Mata kuliah ini sesuai dengan kebutuhan lulusan ahli madya pidana dalam standar kompetensi bidang, yaitu mampu melakukan edukasi dan konsultasi tentang fungsi, manfaat, komplikasi, efek samping, dan tata cara penggunaan berbagai metode kontrasepsi kepada masyarakat. Dan pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku dan kode etik profesional dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal. Di dalam materi mata kuliah ini sudah dirincikan sesuai dengan capaian pembelajaran mahasiswa, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan deteksi dini gangguan reproduksi. Yang keenam, mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan dan kesehatan keluarga berencana. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami evidence dalam asuhan KB dan kesehatan reproduksi, basic kultur, dan profesional ethical. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami pelayanan edukasi dan konsultasi. Dan yang kesembilan, mampu menjelaskan program pemerintah tentang keluarga berencana. Mata kuliah ini diberikan di semester 3 dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Dengan jumlah pertemuan 14 kali pertemuan di luar uji tengah semester dan uji akhir semester. Metode pembelajaran saya gunakan untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan atau sub-capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah pengajaran, interaksi, dan evaluasi. Pengajaran yang saya lakukan menggunakan presentasi dengan poin-poin penting bahan ajar. Selain modul, adalah jurnal-jurnal terkini agar tetap terupdate dengan perkembangan ilmu terkini. Di referensi ini ada beberapa penelitian yang sudah saya publikasikan, yaitu diantaranya pengaruh senam aerobik terhadap penurunan lipid dan berat badan pada asetal KB suntik, dan efektivitas penggunaan teh jati Belanda untuk menurunkan kolesterol. Juga pendekatan berat badan dan lama penggunaan metode suntik progesterin pada asetal aktif. Di dalam kelas, kami juga berdiskusi secara kelompok tentang kasus-kasus yang ada di masyarakat dan praktek laboratorium. Saya melakukan demonstrasi dan praktek laboratorium dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil. Satu kelompok kurang dari 10 mahasiswa. Bersama tim coaching dosen, di mana sebelumnya kami melakukan persamaan persepsi tentang mata kuliah ini. Untuk interaksi selama perkuliahan, saya memancing mahasiswa untuk aktif bertanya. Misalnya mengaitkan materi dengan hal-hal yang menarik atau dengan sedikit reward. Kemudian selain itu, untuk penugasan-penugasan dibagi per kelompok yang hasilnya nantinya wajib diposting di media sosial. Media mahasiswa sebagai sarana edukasi ke masyarakat dan healthy milik Poltekkes Kemenkes Semarang. Untuk evaluasi, saya menggunakan skema UTS 20%, UAS 30%, praktikum atau uji lab 30%, dan tugas 20%. Selanjutnya akan saya tampilkan micro teaching pembelajaran mata kuliah pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan materi metode kontrasepsi hormonal suntik DMPA. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menentukan kelas sejenak, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, dan manfaatnya buat kita semua. Kita mulai. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa kemarin? Kontrasepsi sederhana baik dengan alat maupun ya, jadi yang dengan alat kemarin belajar apa? Kondom, diafragma, dan sebagainya. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal khususnya untuk suntik ya hari ini ya. Nah, kontrasepsi hormonal itu ada apa aja yang Anda tahu? Ada tiga ya. Ada pil, apa lagi? Suntik, implan. Ya. Kemudian pil ada berapa? Ada dua. Progesterin atau progesteron ya. Kemudian suntik juga sama, ada kombinasi dan progesteron. Progesteron atau progestin. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kontrasepsi hormonal suntikan DMPA, depo medroksil progesteron asetat. Ya. Anda sudah tahu apa itu suntikan KB? Diberikan berapa? Ada berapa macam? Ya, ada dua macam ya, untuk suntikan yang progesteron. Ada yang berisi 150 mg depo medroksil progesteron asetat atau DMPA atau 200 mg depo progesteron enasta. Ya, ini bentuknya oil, ya, minyak yang ini. Kemudian mekanisme kerja dari suntik progesteron adalah mencegah ovulasi, mengurangi transportasi sperma di saluran telur atau tuba falopi, kemudian mengganggu pertumbuhan endometrium sehingga menyulitkan proses implantasi serta mempertebal mukus serviks sehingga mencegah penetrasi sperma. Keuntungannya apa menggunakan kontrasepsi suntik ini? Bisa dipakai jangka panjang ya untuk mencegah kehamilan, kemudian tidak mempengaruhi hubungan seks, tidak berdampak serius pada penyakit jantung dan pembuluh darah atau gangguan pembuluh darah, tidak mempengaruhi ASI karena apa? Karena hanya mengandung hormon progesteron. Kemudian mempunyai efek samping yang sedikit, kemudian dapat digunakan pada wanita umur lebih dari 35 tahun, kemudian mencegah beberapa penyakit PRG, ya, penyakit radang panggul serta menurunkan sickle cell atau anemia bulan sabit. Yang boleh menggunakan kontrasepsi suntik ini adalah usia reproduksi, ya, kemudian juga nulipara yang belum mempunyai anak atau yang sudah mempunyai anak. Kemudian wanita tersebut atau pasangan tersebut ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan yang mempunyai efektivitas tinggi, masih menyusui, kemudian bisa juga dipakai pada ibu yang habis melahirkan tapi tidak menyusui setelah abortus atau keguguran, dan seorang ibu atau wanita yang mempunyai banyak anak tetapi belum menghendaki menggunakan kontrasepsi mantap ya. Kontrasepsi mantap itu yang MOP dan MOD. Untuk yang boleh menggunakan kontrasepsi suntik ini, misalnya yang merokok, tekanan darah kurang dari 180/110, kemudian menggunakan obat epilepsi atau tuberkulosis, ya bisa menggunakan kontrasepsi ini.
tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Ya memang si ibu itu tidak bisa menggunakan kontrasepsi estrogen, jadi hanya bisa menggunakan kontrasepsi progesteron. Yang sering lupa bilang menggunakan pil anemi yang depresiasi zat besi, karena apa? Tadi kan mencegah anak dia tidak menstruasi, ya, sehingga anemi bisa dicegah. Kemudian pada wanita yang mendekati menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kombinasi, karena pil kombinasi mengandung estrogen yang nantinya akan mengganggu metabolisme tubuh. Kontrasepsi suntik ini ya sesuai atau bisa digunakan pada kondisi ya, jadi tidak boleh dipakai pada kondisi yang sedang hamil atau diduga hamil, dipastikan tidak hamil ya. Jadi kalau hamil tidak boleh menggunakan kontrasepsi ini. Kemudian pada wanita yang mempunyai pada pemeriksaan atau keluar ada perdarahan radina yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian yang merokok dengan usia lebih dari 35 tahun, riwayat penyakit jantung atau tekanan darah yang lebih dari 180 atau 110, riwayat tromboemboli atau mempunyai penyakit diabetes mellitus yang yang lebih dari 20 tahun, penyakit hati dan ada keganasan payudara. Apa sih efek samping kontrasepsi suntik ini? Adalah bisa terjadi aminore. Apa aminore? Tidak mengalaminya selama 3 bulan. Kalau ada aseptor, ya aseptor yang mengalami efek samping aminore, ya kita harus menjelaskan, bisa dijelaskan bahwa itu hal yang normal pada sebagian besar pengguna. Jadi memang salah satu efek samping dari kontrasepsi suntik itu adalah aminore. Kemudian pendarahan irregular. Pendarahan irregular itu sedikit, sering ya, dan panjang, siklus lebih panjang, pendarahan tidak teratur, itu bisa diberikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari, atau bisa diberikan pil oral kombinasi selama 1 siklus. Jadi setiap hari, setiap malam minum 1 tablet sampai dengan 1 siklus itu habis 11 kan itu ya. Kemudian apabila terjadi kenaikan berat badan, lakukan pola pengaturan gizi ya, pola diet ya, atau rujuk ke tenaga ahli gizi. Kemudian juga bisa diberikan, kebetulan ini penelitian ini Anda nanti bisa membuka di penelitian saya ya, pengaruh aerobik dalam perbaikan lipid ya, kemudian juga perbaikan untuk berat badan. Jadi Anda bisa membuka referensi itu yang sudah saya berikan juga. Jadi dengan melakukan senam aerobik selama 16 kali itu bisa menurunkan lipid ya, kemudian juga mengurangi atau lingkar ini ya, lingkar perut itu bisa selama 16 kali dilakukan senam itu turun 5,72. Ini bisa ada buka. Di samping itu juga tentunya harus pengaturan pola dietnya juga ya. Kemudian penelitian saya selanjutnya juga tentang untuk efek samping kontrasepsi suntik, yaitu efektivitas pemberian teh jati Belanda ya, untuk mengurangi kolesterol. Itu bisa Anda nanti di download ya, itu di jurnal tersebut. Ini sudah kita terpublikasi tentang 2. Kemudian apabila mengalami asal itu mengalami sefalgia, kepala sakit ya, kemudian bisa diberikan obat analgetik ya, salah satu ini bisa diberikan aspirin, ibuprofen atau paracetamol ya, minumnya 1 aja.
kontrasepsi suntik ini mempunyai suatu keterbatasan, yaitu bisa terjadi gangguan haid, gangguan pola haid. Haid ya siklus yang memendek atau memanjang, kadang dalam 1 bulan itu haidnya 2 kali atau bahkan berapa lama sampai dengan 2 bulan baru haid lagi, jadi bisa terjadi ada seperti itu. Kemudian bisa terjadi spotting ke apa? Perdarahan bercak-bercak, ya warnanya hitam, berdarah bercak-bercak, itu bisa terjadi karena penggunaan kontrasepsi. Kemudian juga aminore, tidak haid sama sekali. Berat badan bisa meningkat, kemudian terlambat kembali kesuburannya. Jadi kalau secara teori 6 sampai 12 bulan bisa kembali subur. Tetapi terkadang karena penerimaan dari tubuh kita berbeda-beda, kadang ada yang sampai 1 tahun lebih baru kembali subur. Pada penggunaan jangka panjang terjadi perubahan lipid pada serum, ya ini ada lemak ya, juga menurunkan densitas tulang, sehingga sering ditemui penggunaan panjang bisa terjadi osteoporosis karena ada pemadatan tulang. Vagina kering, menurunkan libido dan gangguan emosi serta bisa sakit atau parah. Kapan sih pembeliannya? Dalam 7 hari pertama menstruasi, jadi hari ke-7, 1 sampai ke-7 boleh dilakukan suntikan pertama. Kemudian bila setelah 7 hari, jika menggunakan belum melakukan senggama atau sedang menggunakan metode kontrasepsi lain. Jadi misalnya begini, 7 hari itu baru disuntik, terakhir 7 hari baru disuntik. Tapi si wanita tersebut memang tidak melakukan senggama atau pakai kontrasepsi, mungkin kontrasepsi pil atau kontrasepsi yang lain. Bila tidak haid, pastikan dulu klien dalam 7 hari kemudian tidak senggama atau sedang menggunakan metode kontrasepsi lain. Misalnya dia si calon asektor itu atau wanita tersebut tidak haid, ya, kemudian pastikan dulu tidak melakukan senggama. Nah, kemudian setelah suntik selama 7 hari, apabila mau senggama atau punya seks harus akan menggunakan kontrasepsi tambahan atau bisa menggunakan kondom. Pada klien ganti cara dari kontrasepsi diberikan sesuai dengan jadwal kontrasepsi sebelumnya. Misalnya dari kontrasepsi pil, ya ingin ganti menggunakan kontrasepsi suntik. Jadi pilnya habisnya kapan? Ya itu langsung diberikan suntikan, jadi sesuai dengan jadwal. Atau mungkin misalnya dari IUD mau lepas, IUD-nya dilepas kapan, langsung diberikan suntikan. Ya. Kemudian yang untuk khususnya IUD, bila ganti cara dari AKDR atau IUD, suntikan pertama diberikan dari ke-1 sampai ke-7 setelah haid, ya, atau setiap saat asal hamil. Jadi misalnya dia dari kontrasepsi IUD atau AKDR mau ganti suntik, itu diberikannya pada hari ke-1 sampai ke-7, karena kalau misalnya itu dipastikan tidak hamil ya, tapi kalau hari ke-7 setelah IUD dilepas, suntik harus menggunakan kontrasepsi lain selama 7 hari, ya kalau setelah 7 hari. Jadi mestinya dipakai ya tadi hari ke-1 sampai ke-7. Ibu tidak haid, berdarah tidak teratur, tidak hamil, suntikan pertama diberikan, tetapi selama 7 hari tidak berhubungan seks atau berhubungan seks menggunakan kontrasepsi tambahan. Suntikan DNPA diberikan 3 bulan secara intramuskuler, kemudian yang merestat 3 kali injeksi setiap 8 minggu, kemudian selanjutnya 12 minggu. Jadi kalau yang suntikan yang untuk DNPA itu langsung 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi untuk yang merestat itu yang 8 minggu 3 kali ya, 3 kali, kemudian selanjutnya 12 minggu atau 3 bulan.
Ya, sampai di sini ada yang saya sampaikan untuk kompensasi suntik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, mau izin bertanya, Bu, saya Wika Sendiana ya, uji kelas 2. Ya. Bertanya, ada nggak sih Bu, ibu yang tidak cocok dengan suntik KB? Ya. Dan jika emang dia nggak cocok, ciri-cirinya itu seperti apa nggak cocoknya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ada nggak sih ibu yang menggunakan suntik yang khususnya yang BMPA ya, yang suntik yang progresif tidak cocok? Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya yang mengalami efek samping, yang efek samping yang memang lebih berat, kemudian si ibu tersebut tidak nyaman dengan efek sampingnya, misalnya apa? Perdarahan yang banyak, perdarahan yang panjang. Tadi kan ada siklus yang panjang atau perdarahan yang irregular. Perdarahan yang banyak, kemudian sudah diberikan penanganan, misalnya tadi diberikan yang ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari, kemudian juga diberikan pil oral kombinasi selama 1 siklus, 1 blister. Ternyata diberikan penanganan seperti itu tidak berkurang, ya masih perdarahan tersebut. Langkah selanjutnya apa? Harus kalau si ibunya memang tidak nyaman, ya tidak nyaman dengan kondisinya, dan kemudian juga kemungkinan si ibunya mungkin ingin ganti cara, ya apakah boleh ganti cara ya dengan kombinasi yang lain. Jadi tentunya dipastikan dulu itu memang efek sampingnya itu memang sangat mengganggu kondisi dan si ibunya tidak nyaman, bisa dengan ganti cara kontrasesi lain, khususnya mungkin kontrasesi yang bukan hormonal. Nah, ada beberapa kontrasesi yang bukan hormonal, jadi bisa, dan itu memang ada terjadi kondisi seperti itu. Ya, baik, ada lagi? Saya. Ya, silakan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Farasila, saya Ibu. Pemberian suntik KB ini tuh bisa digunakan atau diberikan ke ibu tuh sampai kapan Ibu? Terus pengaruh terhadap kesehatan reproduksi ibu tuh bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus juga. Ya. Suntikan, kontrasesi suntikan itu bisa digunakan sampai kapan? Ya. Kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi apa? Jadi kontrasesi suntikan ini bisa digunakan sampai si ibu itu masih rasa nyaman, ya, nyaman dengan kontrasesi tersebut, juga dengan kondisi yang dialami, dengan efek samping yang kemungkinan dialami. Ya, efek samping kontrasesi ini tidak pasti semuanya terjadi. Ya, ada yang terjadi efek samping, ada yang tidak, tergantung dari penerimaan dari tubuh itu sendiri. Ya, kemudian pengaruh terhadap kesehatan reproduksinya apa? Ya, kembali kesuburannya akan lebih lama, ya, secara teori 6 sampai 12 bulan kembali subur. Tetapi terkadang lebih dari 1 tahun, karena tadi saya sampaikan penerimaan dari tubuh berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Gitu. Ya, satu lagi siapa? Saya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya di Desa Sabila di Kabupaten Satu isi bertanya terkait suntik KB itu benar nggak sih Bu, kalau ibu yang melakukan suntik KB itu bisa menambah berat badan? Kalau misalkan iya benar, ada tindak lanjut buat mengurangi berat badan si ibu itu? Iya. Ya, benar sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu efek samping dari suntik KB itu adalah peningkatan berat badan. Ya, bagaimana cara mengatasi agar berat badan tidak naik terus, ya, tidak naik? Bagaimana caranya? Ya, dengan tentu saja dengan diet. Nah, kemudian bisa melakukan kegiatan fisik seperti melakukan senam aerobik seperti yang tadi saya sampaikan. Hasil penelitian saya adalah pengaruh senam aerobik dalam menurunkan berat badan atau perbaikan lipid. Nah, dengan senam 16 kali, ya 16 kali kemudian dilakukan secara teratur, secara rutin, itu akan terjadi penurunan berat badan. Jadi tentu saja tadi dengan apa? Pengaturan gizi, pola makannya, ya, jangan
terlalu banyak dan karbohidrat, lemak, ya, jadi makan makanan yang seimbang. Ya, ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Baik, saya mau tanya, mungkin yang bisa mengangkat tangan ya. Suntikan KB yang di MPA diberikan tiap kapan? Yang jenis depo metoksil progesterat asetat diberikan setiap kapan? Ya silakan. Ya yang lain, mungkin yang lain. Nah, ya, Tiap 3 bulan. 3 bulan atau 12 minggu. Ya. Kemudian kapan diberikan suntikan progesteron? Ya. Diberikan yang pertama itu 8 minggu sebanyak 3 kali, terus dilanjut 12 minggu. Ya, totalnya 33 bulan. Benar sekali jawaban Anda semua dan sepertinya semoga nanti bisa diterapkan pada saat Anda memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian kontrasepsi. Ya. Untuk waktunya saya cukupkan sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian saya ingatkan untuk kuis ya, kuis nanti akan dilaksanakan pada pukul 11 ya, pukul 11 nanti waktunya 30 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang menggunakan aplikasi Healthy, yaitu Health Education Based and Learning and Training Intensive, yang merupakan suatu manajemen sistem yang digunakan untuk melakukan distribusi, membuat, dan melakukan pengaturan terhadap konten pembelajaran. Jadi masing-masing dosen mempunyai akun Healthy untuk mengupload materi pembelajaran, penugasan mahasiswa baik secara mandiri maupun kelompok, dan juga dalam pelaksanaan ujian tengah semester maupun akhir semester. Nah, ini adalah contoh kuis yang telah dikerjakan mahasiswa. Di sini ada tercantum nama, alamat, email mahasiswa, dan waktu mengerjakan soal. Dan ini juga ada grade nilai di mana dosen menentukan grade tertinggi 100, yang terendah 10. Pada mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sudah ditetapkan dengan batas kelulusan minimal 70. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua mahasiswa telah memenuhi batas kelulusan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.